tantangan umat Islam adalah al-munafiqu yubghidu. Orang munafik yang selalu menyimpan dendam dan benci. Tidak ada munafik penyusup, tidak ada. Kenapa? Karena munafik itu adanya setelah hijrah. Munafik muncul setelah Islam kuat. Islam kuat, Islam mayoritas. Islam punya negara. Ya, Islam punya negara di bawah kepemimpinan Rasulullah. Islam punya pasukan, macam-macam kena sikat. Maka orang kafir harus nyamar jadi orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Sidang jemaah dirahmati Allah, nasihat kita pada kesempatan ini tentang nasihat kehidupan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis rawahu at-Tirmizi, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau berkata, Rasulullah bersabda, al-mu'minu baina khamsat sada'id. Orang mukmin itu berada di bawah 5 tekanan, 5 tantangan, 5 musuh. Yang pertama, al-mu'minu yahsuduhu. Orang mukmin yang bersifat hasad padanya. Ini yang pertama. Jadi ini persoalan internal. Jadi persoalan hasad sesama mukmin, sesama muslim. Apakah akibat faktor A, faktor B, faktor C, persaingan segala macam, atau memang hati tidak bersih dan yang lainnya. Ada sifat hasad. Ada sifat hasad di kantor-kantor, ada sifat hasad di kontestan politik, ada sifat hasad di pasar, ada sifat hasad di meja bisnis, dan lain-lain. Ini dengan puasa harus kita buang habis-habis. Sucikan diri kita, buang penyakit hati, penyakit jiwa dengan puasa ini. Ikhlas kepada Allah dan ikhlas kepada manusia. Ini harus menjadi program kita sebagai as-shaimun, orang yang berpuasa. Coba dibayangkan ajaran Nabi dalam puasa, kalau kita mau dicelakakan orang, dipukul orang, dicaci maki orang, jawabnya inni shaimun, aku berpuasa. Berusaha mengelak sekuat-kuatnya. Ya, saya berpuasa, itu jawabnya. Ini penting sebagai tarbiyah. Persoalan kedua, tantangan umat Islam adalah al-munafiqu yubghidu. Orang munafik yang selalu menyimpan dendam dan benci. Munafik ini adanya di zaman setelah hijrah ke Madinah. Di fase Mekah tidak ada munafik. Di fase Mekah ada kafir lawan muslim. Tidak ada munafik penyusup, tidak ada. Kenapa? Karena munafik itu adanya setelah hijrah. Munafik muncul setelah Islam kuat. Islam kuat, Islam mayoritas. Islam punya negara. Ya, Islam punya negara di bawah kepemimpinan Rasulullah. Islam punya pasukan, macam-macam kena sikat. Maka orang kafir harus nyamar jadi orang munafik. Jadi orang munafik itu orang kafir nyamar. Perannya, atau orang muslim yang berperan menyenangkan hati orang kafir. Orang muslim yang berperan untuk melancarkan propaganda kafir. Jadi kalau ada orang muslim pro kafir, itulah munafik. Ada orang muslim cinta kafir, itu munafik. Ada orang muslim menjadi tumbalnya orang kafir, itu munafik.
Ada orang muslim perannya peran orang kafir, mencaci maki Islam, merusak Islam, memusuh ulama dan lain, itulah munafik. Dan dia selalu mengintai bagaimana umat Islam ini lemah dan jatuh. Dia ikut tertawa sama orang kafir melihat umat Islam kena musibah. Itu munafik. Maka munafik itu yubghidu. Ini tantangan kedua. Al munafiqu yubghidu. Orang munafik yang selalu menyimpan dendam dan benci. Nah, ini tantangan kedua. Tantangan umat Islam ketiga adalah al-kafiru yuqatiluh. Orang kafir yang selalu memerangi. Kalau orang kafir selalu dia akan menghabisi, menyakiti. Dimulai dengan peran munafik, maka dieksekusi oleh kafir. Biasanya seperti itu. Munafik dengan kafir itu selalu kerjasama. Tidak akan pernah orang kafir bisa menguasai negeri muslim kalau tidak ada peran orang munafik. Jadi munafik itu kerjanya berkhianat. Jadi kalau ada negara muslim, dia kalau sudah munafik yang menguasai, itu awal orang kafir akan memerangi. Itu pintu masuk orang kafir. Ingat-ingat itu. Kalau peran orang munafik sudah kuat di suatu negeri, pertanda wilayah Islam itu akan diperangi, akan dihabisi oleh kaum kafir. Sejarah jatuhnya Andalusia, sejarah jatuhnya kekhilafan terdahulu, yaitu Turki Utsmani, itu sebelumnya peran orang munafik dulu. Orang munafik berperan mencela Islam, menghancurkan Islam, mengadu domba sesama muslim, disponsori oleh kaum kafir, eksekusi untuk menghabisinya nanti kaum kafir. Berarti kalau ada satu negeri peran itu sudah dipegang oleh munafik, tunggu negeri itu akan dihabisi oleh kaum kafir. Ini yang ketiga, musuh umat Islam, munafik. Orang munafik KTP-nya muslim, ke Mekah sama-sama ke Mekah, sholat sama-sama, haji sama-sama. Kalau perannya untuk kesenangan orang kafir, dia bukan kita, dia munafik. Sidang jemaah yang keempat, asyaitanu yudillu. Syaitan yang akan selalu menyesatkan. Maka ini juga musuh internal. Tadi kafir eksternal, munafik internal, kafir eksternal. Sekarang yang ke eksternal yang gaib, syaitan. Tadi eksternal nyata, sekarang eksternal gaib, syaitan. Sidang jemaah dirahmati Allah, syaitan selalu berusaha menyeret kita kepada kekafiran, menyesatkan kita. Kalau tidak bisa ke kafir, pertama sekali dia lalaikan. Dia ada tahapan-tahapan. Target pertama murtad. Target pertama murtad. Kalau tidak bisa murtad, maka kita jadi ahli maksiat. Kita jadi ahli maksiat, menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Hati-hati menghalalkan yang haram. Ada satu provinsi resmi, ya, resmi menyatakan minuman keras itu dijual secara, diproduk secara legal. Akhirnya negeri itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya hampir negara kita juga membolehkan minuman keras. Untung saja azabnya datang setelah dicabut keputusan itu. Kalau seandainya keputusan itu tidak dicabut, mungkin tidak hanya satu provinsi, mungkin satu Indonesia dihabisi Allah. Jadi hati-hati. Syaitan akan mencoba setelah kita tidak bisa murtad, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Kemudian kita bermaksiat, membawa kepada maksiat-maksiat lainnya. Kalau juga tidak bisa oleh syaitan, dilalaikan dari kebaikan, dilalaikan dari ketaatan, dilalaikan dari ketaatan. Kalau juga tidak bisa dilalaikan dari ketaatan, maka ketika itu kita disibukkan dengan amal-amal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi syaitan itu yang penting orang tercabut dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak caranya, diganti merek-merek yang haram itu, digeser, ditukar namanya, ghairu musamma, ditukar oleh setan. Contohnya khamar, ada mereknya anggur orang tua, ya nah, jadi anggur mereknya. Atau minuman penambah tenaga, tapi akhirnya apa? Khamar. Jadi itu cara syaitan mengelabui manusia. Sidang jemaah dirahmati Allah, berikutnya yang kelima, wan nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang akan menggelincirkan. Yang pertama tadi al-mu'min hasad, musuh pertama. Kedua, kaum munafik yang menyimpan dendam dan benci. Ketiga, kafir yang akan selalu memerangi. Orang kafir ini bahasanya pasti bahasa perang. Rohingya, Palestina, Rusia, Suriah, Afghanistan, kafir, bahasanya perang. Jadi tidak ada kafir cerita kemanusiaan itu omong kosong itu. Ya, solidaritas cerita omong kosong. Ya, kalau mereka minoritas ceritanya solidaritas. Kalau kita minoritas ceritanya kita dihabisi. Itu seperti di Rohingya. Ya. Kemudian tadi syaitan yang menyesatkan, yang keempat. Yang kelima, hawa nafsu yang menggelincirkan. Hawa nafsu yang menggelincirkan. Sidang jemaah dirahmati Allah, ambisi kita di dunia terlalu banyak. Kita banyak mimpi, tapi minus mimpi akhirat. Minus mimpi selamat di azab kubur, minus mimpi selamat nanti di padang mahsyar, minus mimpi bagaimana selamat di pengadilan Allah, selamat menyerangi titian sirat, sirat al-mustaqim cara kita, orang kita sebut seperti itu, tapi sebenarnya sirat, titian halus, selamat sampai ke surga. Ini yang kurang dari mimpi kita, ini yang kurang kita kejar. Yang kita kejar dunia. Nanti kita lihat bagaimana nasihat Hatim Al-Assam. Ini sidang jemaah 5 nasihat Nabi tentang kehidupan. Terus Fudail bin Iyad ditanya juga tentang seorang manusia yang berambisi untuk berbuat maksiat. Dia takut sama dosa, tapi godaan maksiat kuat sekali. Sama yang kita juga. Kita sudah ingin baik, tapi nggak bisa juga terhindar. Kita ingin baik, kita ada proses. Sekali ketemu teman soleh, 8 orang teman yang tidak soleh. Ya, tadi mau ke tempat teman yang soleh, yang nelponnya yang tidak soleh. Kemarilah kurang cia, ya. Akhirnya gimana? Akhirnya terbawa terus. Datanglah orang ini kepada Fudail. Ya Fudail, tolong nasihati saya ingin bermaksiat ini. Tolong bantu saya. Tolong kau berikan wasiat pada saya, nasihat yang membuat saya malas dan benci berbuat maksiat. Bareng juga tuh. Kalau ulama ditanya, tolong aja nasihat, sehingga mendengar nasihat Tuhan mudah kamu maksiat lah ya. Ayo balik. Tapi Fudail, kata Fudail, baik, ada 5 perkara. Pertama, kalau kamu ingin bermaksiat, boleh kamu lakukan maksiat, tapi kamu hidup harus tidak memakai rezeki yang diberikan Allah. Tidak boleh memakan rezeki dari Allah. Ya Fudail, mana mungkin? Semua yang ada ini rezeki dari Allah. Maka tidak bisa seorang pun tidak makan rezeki dari Allah. Kalau begitu jangan maksiat, karena engkau tidak layak. Masa engkau berbuat maksiat sementara yang engkau makan rezekinya? Engkau makan nasi, makanan rezeki dari Allah, habis itu kamu maksiat, kan tidak layak. Iya ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau kamu ingin bermaksiat, carilah bumi selain bumi Allah. Jangan kau bermaksiat di bumi Allah, carilah bumi lain. Ya Fudail, mana mungkin? Ini semua bumi Allah, timur, barat, utara, selatan Allah punya. Kalau begitu jangan bermaksiat. Layakkah kau numpang di bumi Allah sementara engkau bermaksiat di depan Allah? Kamu gunakan buminya untuk maksiat. Ini penting ini.
Jangan gunakan bumi Allah untuk maksiat. Ya, maksiat ini bukan terbayang main perempuan, judi segala macam. Bukan, berbuat zolim juga maksiat. Berbuat zolim juga maksiat. Anti kebaikan juga maksiat. Hati-hati. Numpang jadi bumi Allah. Aturan Allah dibencinya. Aneh juga orang. Yang ketiga apa? Yang ketiga, boleh kau berbuat maksiat, tapi jangan nampak sama Allah. Cari tempat sembunyi yang kau tidak nampak. Ya Fudail, nggak mungkin. Mana mungkin aku bermaksiat tidak nampak sama Allah? Nah, engkau tahu, apakah layak engkau, beranikah engkau bermaksiat, melakukan hal yang dibenci Allah di hadapan Allah dan nampak oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kau nggak malu? Iya. Terus apalagi yang keempat? Yang keempat, jika datang kepadamu malaikat maut, mintalah kepada malaikat maut agar ajalmu ditangguhkan untuk taubat. Minta kesempatan taubat kepada malaikat maut. Bisa? Bisa minta tunggu sama malaikat maut? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, tidak dilambatkan sesaat dan tidak juga bisa dimajukan sesaat. Ya Allah, kalau kau mati yang bulan puasa kau selang, bisa? Tidak bisa. Kalau memang janji bulan puasa, malaikat maut ini nggak bisa digeser, kecuali sidang jemaah memang kita ini orang soleh. Kalau ahli maksiat tidak bisa. Tapi kalau orang soleh, ada yang ditangguhkan ajalnya. Ada dalam kisah seorang hamba yang soleh, ketika nyawanya akan dicabut, dia bukan nabi, hamba biasa, tapi soleh sekali, ahli ibadah. Kata dia, malaikat maut, bolehkah aku sholat 2 rakaat? Boleh. Untuk sholat boleh 2 rakaat. Tapi ada orang kaya raya, dicabut nyawanya, dia zolim, penguasa zolim, minta izin sebentar, pamit pada keluarganya, tidak diberi kesempatan. Kalau pemerintah zolim, langsung cabut nyawanya. Ya, jadi kalau pemerintah zolim, langsung dicabut nyawa, jangan minta tanggung. Malaikat maut ditanya oleh Allah, hai malaikat maut, adakah engkau merasa kasihan mencabut nyawa orang? Pernah ya Allah, kalau aku disuruh mencabut nyawa seorang ibu yang punya bayi. Waktu itu di atas kapal, ibu itu kucabut nyawanya karena tenggelam, kuselamatkan bayinya di atas kapal, dan bayi jadi yatim. Itu membuat aku terganggu perasaanku ya Allah. Tapi pernahkah engkau berbahagia mencabut nyawa orang? Pernah ya Allah. Kalau aku disuruh, engkau suruh mencabut nyawa pemerintah zalim, maka aku berbahagia. Ya, jadi hati-hatilah ya. Kemudian jemaah dirahmati Allah, Fudail bin Iyad katanya, ketika malaikat Zabaniyah menarikmu ke neraka, maka jangan isi dengan malaikat Zabaniyah, bilang aku tidak bersedia. Apa? Mana bisa? Mana bisa tidak bisa? Kalau tidak bisa, gimana? Iya. Jadi begitu sekali berbuat maksiat, maka beristighfarlah orang itu, berhentilah dia berbuat maksiat. Ada 8 nasihat Hakim Al-Aqam dan Asam mengaji dengan Syekh Al-Balkhi. Aku melihat hamba-hamba Allah ini sibuk kehidupannya untuk mengurus kekasihnya. Umurnya habis untuk cerita berkasih-kasih. Tapi ketika datang kematiannya, dia berpisah dengan kekasihnya. Maka untuk itu aku menjadikan kekasihku adalah seluruh kebaikan-kebaikan al-hasanat, dan aku sibuk dengan mengerjakan yang baik-baik, dan itu yang menemaniku nanti di kuburan. Ketika kekasih orang lain kembali ke rumahnya, amal-amalku tinggal bersamaku di kuburanku. Ini yang pertama. Yang kedua, aku lihat ayat Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut keagungan Rabbnya, menjaga hawa nafsunya,
fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Berdasarkan itu aku mengendalikan hawa nafsuku sehingga aku mencapai ketaatan. Jadi sidang jemaah maksudnya untuk mengokohkan diri pada ketaatan, kuncinya kendalikan hawa nafsu. Bagaimana antum menjadi orang yang taat dan soleh? Kendalikan hawa nafsu. Orang sibuk menjaga hal-hal yang berharga di tangannya sehingga dia takut kehilangan segala macamnya. Maka jika sesuatu sampai ke tanganku yang berharga, aku serahkan kepada Allah. Jika berada dalam penjagaan Allah, tidak akan pernah hilang. Apa maksudnya? Harta yang sudah di tangan Allah tidak pernah hilang, tidak pernah dipertengkarkan. Maka kalau aku katanya mendapatkan hal yang berharga, aku serahkan kepada Allah, di bawah penjagaan Allah, aku tidak takut lagi hartaku hilang. Maka sidang jemaah, harta yang bersengketa yang belum disedekahkan, harta yang akan dicuri yang belum disedekahkan, harta yang akan jadi pertengkaran ahli waris nanti yang belum disedekahkan oleh Hatim bin Asam al-Asam, maka aku serahkan, hartaku dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak awak punya rekening di dunia, tak punya rekening di akhirat. Kirim infak, datang rezeki. Kirim infak, datang rezeki. Ya, yakin? Le yakin? Sidang jemaah dirahmati Allah, berikutnya beliau mengatakan ayat yang 8 itu, orang semuanya saling berkelahi, saling tuding, saling caci maki untuk mendapatkan rezeki. Tapi aku ingat ayat Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi melainkan Allah sudah tanggung rezekinya. Maka aku tidak lagi memikirkan rezekiku yang diambil orang. Aku hanya berusaha dengan Allah dalam mencari rezekiku. Jangan camer rezeki dan biar orang. Sabuk rezekilah dijamin deh Allah. Awak kalau galau deh, ekonomi rusak segala macam, ambil cangkua bisu di rumah, cangkua di belakang rumah awak tu, dapat caciang, awak tanya ke caciang, awak baguru ke caciang. Hai caciang, pernah hang kelaparan dalam tanah? Ada baiknya? Indah, ada orang membawa cangkua ke dalam tanah. Cuba kalau awak hidup dalam tanah, Pak. Caciang tu indah batulang, hidup dalam tanah, indah ada kursus pertanian. Ya nak? Ndak ada membawa cangkua, ndak ada membawa tambilang, hidup di tanah, daging semodalnya di dalam tanah tu, dak tanah padik lo lai. Hidupnya dalam tanah. Kok ada orang awak viral petanggo? Mohon maaf Pak. Mengalawak frustasi duit kok. Namanya pun frustasi. Orang remah berang kawak cari cek lain. Ya nak? Apa masalah dari ke solusi mah? Kalau berang je cek lain. Tu ada awak. Kawak cari le cek lain. Boleh lah disuruh orang. Jadi sidang jemaah apa le masalah ekonomi? Caci nak dulu. Nak punya jabatan, nak punya piti, nak punya segala macam, hidup isinya. Cacak rezekinya nan tabang-tabang tu. Cacak indak basayok rezeki basayok. Cuma lah parahnya tu. Indak basayok rezekinya basayok. Awak lah fi ahsani takwim, sebaik-baiknya dikasih ilmu, dikasih al-qalam pena, jo pena sebanyak banyak orang kaya. Yo nak gaji 3,5 juta sebulan ya, rekeningnya tanggung lah sekian miliar, maaf tu tu lah. Ya nak banyak. Iya tu pandai orang itu. Jo pena saja. Ya nak banyak. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, maka malu kita kepada hewan-hewan, malu kita kepada cacing, malu kita kepada cicak, malu kepada hewan-hewan yang tidak punya kaki, lawannya yang berkaki, makannya berkaki. Ular itu makanannya ayam. Ina, Nabi bisa tabang. Kadang-kadang ada burung yang di benua-benua itu makannya dalam laut. Ina, makan dalam laut. Sidangnya bisa dapat dinya. Ditanya orang, Ustaz,
Kalau kami ko di pantai-pantai, hidup kami ko ya susah Ustaz. Batu, yo nang laut dapat, yo aku burung bisa dapat dinyo. Warajalah sedang jemaah, mungkin kurang doa. Harus sejalan ilmu, kepandaian sama sidang jemaah, jangan hidup galau. Mari kita ingat nasihat-nasihat itu. Banyak nasihat tadi yang disampaikan, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan nasihat sesuai kehidupan. Hatim Al-Asam, Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham. Tapi semua itu tidak bisa kita sampaikan sidang jemaah rahmati Allah, yaitu di mana mudah-mudahan kita ini selamat Ramadan kita. Iktikaf di 10 hari terakhir, terutama bapak-bapak tolong bertekad.